Halo sahabat planter, salam tandan berduri dan salam benih unggul. Terima kasih sudah mampir Samyo Rejeki Channel. Kali ini saya akan mereview performa dari salah satu benih unggul, yaitu Asian Agri Topaz. Sebelum saya lanjutkan, mohon dibantu like, komen, subscribe dan bagikan agar yang lain tahu dan dapat berkembang dengan baik channel ini. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu. Baik, saya mulai. Benih adalah faktor utama dan yang awal dalam menentukan kesuksesan investasi di perkebunan kelapa sawit. Sedikit dalam memilih benih akan berdampak sangat fatal, yang akan disesali dalam jangka waktu lama kemudian, 20 hingga 25 tahun. Benih unggul yang dihasilkan Asian Agri R&D Center yang dikembangkan melalui proses yang sistematis dan dikembangkan. Pada tahun 1996 didirikan Balite Station, yang dikenal dengan Oil Palm Research Station (OPRS) di Topaz, Riau untuk melakukan kegiatan seleksi dan pemilihan serta produksi benih unggul kelapa sawit. Selanjutnya pada tahun 2012 didirikan Laboratorium Kultur Jaringan dengan teknologi terkini untuk mendukung kegiatan produksi benih unggul. Asian Agri R&D Center dikembangkan dengan keunggulan yang dihasilkan melalui proses sistematis dan kesinambungan. Pada tahun 1996 didirikan Balite Station, yang dikenal sebagai Stasiun Penelitian Kelapa Sawit (OPRS) di Topaz, Riau, untuk melakukan seleksi, pemuliaan, dan menghasilkan benih unggul kelapa sawit. Tahun berikutnya, 2012, sebuah laboratorium untuk jaringan budaya dengan teknologi mutakhir (state of the art) didirikan untuk mengembangkan proses manufaktur berkualitas tinggi. Selain itu, pengembangan benih unggul juga didukung oleh fasilitas laboratorium biomolekuler. Produksi benih unggul melalui panjang tahapan yang diawasi dengan ketat, dimulai dari sistematis dan kelanjutan kegiatan seleksi dan pemulihan untuk mendapatkan varietas unggul yang dilepas pemerintah melalui SK Menteri Pertanian pada tahun 2004. Oil Palm Research Station has released 4 new varieties, Topaz 1, Topaz 2, Topaz 3, and Topaz 4. Since then, we've given away more than 130 million benih in the form of kecambah to perkebunan besar, petani plasma, and petani swadaya around Indonesia, and we've also been exported. Ketua Terseleksi dan Pengayaan Sumber Daya Genetik. Ketua Terseleksi dan Pengayaan Sumber Daya Genetik Asian Agri menggunakan Dura Costa Rica dan Piscifera Ketua dan Piscifera 228 Ingrid Lines Dura Deli yang berasal dari Mardi Serdang, Malaysia. OPRS Dami, Papua New Guinea, Stasiun Riset Cemara, Malaysia, Sokvin Johor Labis, Malaysia, dan San Alejo, Honduras, dan 50 tetua Piscifera terseleksi. Selain itu kami juga sangat aktif dalam keragaman sumber daya genetik (SDG) untuk meningkatkan seleksi dan proses pemuliaan kami sehingga kami dapat menemukan varian baru yang lebih erat kaitannya dengan karakter sekunder yang kami butuhkan. Pengayaan sumber daya genetik ini dilakukan oleh Dirjenbun, Kementerian Pertanian, baik secara individu maupun kerjasama dalam konsorsium. Tanah Mineral dan Organik Teruji Asian Agri mengelola kebun-kebun kelapa sawit komersial di berbagai lokasi dengan agroklimat berbeda. Ini mendukung kami menguji benih Topaz dalam berbagai kondisi sehingga yakin atas potensi produktivitasnya. Jumlah 440 progeni DXP seri 1 yang berasal dari persilangan 223 Dura Deli dengan 50 Piscifera diuji lapangan pada lokasi yang berbeda agroklimat, yaitu tanah mineral dan organik. Areal lebih dari 600 hektar di Sumatera Utara dan Riau. Asian Agri menjual kelapa sawit komersial di berbagai lokasi dengan agroklimat yang bervariasi. Hal ini memungkinkan kami untuk menguji benih Topaz dalam berbagai situasi, memungkinkan kami untuk yakin dengan potensi produktivitasnya. 440 progeni DXP seri 1 yang berasal dari persilangan 223 Dura Deli dan 50 Piscifera diuji lapangan pada agroklimat yang berbeda, yaitu tanah mineral dan organik pada areal lebih dari 600 hektar di Sumatera Utara dan Riau. Berdasarkan hasil hashing yang sama dan seleksi, sudah terpilih ketua Dura dan Piscifera untuk menggunakan varietas kelapa sawit DXP Topaz seri 1, yaitu Topaz Dura Deli X Piscifera Nigeria. Topaz 2 adalah sequel dari Topaz Dura Deli X Piscifera Ghana. 3 Topaz Dura Deli X Piscifera Econa. 4 Topaz Dura Deli X Piscifera Yangambi. Topaz DXP seri 4 merupakan hasil pengembangan terbaik dari DXP seri 3. Topaz DXP seri 4 merupakan pengkerucutan hasil seleksi setelah mendapatkan hasil pengujian lapangan yang banyak dan baru khususnya untuk ditanam tahun 2003 hingga 2011 di berbagai lokasi dengan kondisi tanah dan iklim yang berbeda. Topaz DXP seri 4 juga merupakan hasil pengembangan dari DXP seri 3 terbaik yang menjadi progeni Rene de la Creme, dengan potensi produksi PBS rata-rata tahun ketiga hingga ke-6 mencapai 40,5 ton H dan 12 ton CPO H.
Rendemen skala pabrik CPO mencapai 29,7% dengan minyak inti PKD sebesar 4,1% bahkan. Si tahun kelima mencapai lebih dari 44 ton H dan CPO lebih dari 13 ton H. Topaz Dexpe seri 4 merupakan hasil pengembangan terbaik dari Dexpe seri 3 yang awal menjadi progeni, Creme de la Creme, dengan potensi pengelola TBS rata-rata tahun ketiga hingga ke-6 mencapai 40,5 ton H dan 12 ton CPO H. Rendemen pabrik skala CPO mencapai 29,7% dengan minyak PKD meningkat 4,1%. Produksi tahun kelima akan tercapai 44 ton H, dan CPO ini akan tercapai 13 ton H. Penurunan produksi yang kuat pada tahun kelima, yaitu tahun 2016, diduga kuat disebabkan oleh dampak musim kemarau yang terjadi tahun 2015, ucap Ang menambahkan, realisasi produksi Topaz Dexpe seri 4 secara komersial di lapangan saja lebih rendah daripada potensi produksi yang dijelaskan di atas skala percobaan pemuliaan. Namun, pengalaman sebelumnya dengan Topaz seri 3 telah menunjukkan bahwa ia dapat menghasilkan 7,5 hingga 9,0 ton CPO per hektar dalam skala komersial dengan tetap berpegang pada praktik pertanian yang baik. Hasilnya, dengan menggunakan Topaz Dexpe seri 4, Anda dapat mengharapkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi.